Yang penting Kak, aduh, aduh. Yang penting kalian apa tuh bisa belajar bersama dan baju bersama bersama kita semua. Kerja bagus. Yeay, menang. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin kasih satu quiz kembali, satu quiz untuk mendapatkan satu premium jadi ASN ya. Yang belum premium jadi ASN di sini mungkin boleh ikutan, ya, emang wajib ikutan. Yang sudah premium ASN juga boleh. Yang kalau misalnya kalian sudah premium ASN, kalian bisa berhak mendapatkan premium jadi BUMN. Oke, pertanyaannya gampang. Jadi sistemnya adalah jikalau nanti saya memberikan pertanyaan, setelah pertanyaan itu selesai, kalian boleh langsung raise hand. Oke? Dimulai di saya udah bilang 3, 2, 1. Ini yang ASN ya. Ya, yang ASN ataupun yang premium ASN juga bisa. Oke? Pertanyaannya adalah tes ASN tuh ada apa saja dan sebutkan. Oke, sip. Oke, saya akan pilih yang bisa dibunyikan. Langsung silahkan ngomong. Oke, Dira Indarwan. Halo, makasih Mince. Halo, silahkan. Apa Untuk gimana aja? tes PNS sendiri 3 Hmm? rangkaian, kalau misalnya di pusat ya. Hmm. Di SKD, SKB sampai ke kalau untuk SKD sendiri juga terdiri 3 jenis, yakni TKP, TIU, sama TKW. Makasih. Hmm. Lalu? Ya, Dah. halo Min. Udah. Hah? Oke. Selamat untuk siapa tadi? Dira Indarwan. Mendapatkan kamu ini premium ASN atau masih free? Udah premium ASN di Min. Oke, selamat kamu mendapatkan premium jadi BUMN masa aktif sampai TKD beres ya teman-teman. Idira Makasih Indarwan, Min. silahkan DM Instagram jadi BUMN, langsung dapat minta ke admin jadi BUMN sekarang juga ya kalau bisa gitu biar langsung diproses. Oke, terima kasih Makasih Dira. Min. Oke, ya gitu aja teman-teman untuk yang bukan hari ini ya, tapi kita masih ada nanti di ujung live class. Nanti kita ada 2 lagi akun, yang premium ataupun yang free akan mendapatkan. Jadi kita fokus belajar dulu, nanti baru kita akan mendapatkan giveaway-nya kembali ya. Jadi tunggu saja di akhir acara bersama Mince sekarang. Hari ini full Mince untuk ASN. Oke, langsung aja bersama Kak Putri. Langsung aja bersama Kak Putri, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara aku masuk? Oke, masuk ya. Nah, seperti biasa, kalau misal nanti di tengah ketika kita pembelajaran, misal suaraku patah-patah atau hilang, atau mungkin layarnya tidak terlihat atau semuanya nge-freeze dan lain-lain, langsung send atau ini ya kolom langsung komen aja di kolom chatnya. Oke, udah siap semua kertas, pulpen, dan lain-lain, karena ini kita ngitung peluang ya, kemungkinan kita akan butuh untuk coret-coretan. Oh, ya benar. Yang udah nyiapin tabel boleh banget disiapkan, karena nanti kemungkinan kita akan bermain dengan ya uang logam yang nanti kita lemparkan. Dadu juga boleh kita lemparkan, tapi tidak perlu menghitung peluang-peluang untuk tet gitu ya, karena kayaknya saya tahu akan ada pembicaraan ke sana. Oke, udah mulai. Tadi udah berdoa belum ya? Belum ya kayaknya ya. Udah berdoa belum? Belum. Oke, kalau belum berdoa, nah sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, supaya lebih lancar dalam pembelajarannya. Oke, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke. Nah,
Jadi di hari ini sesuai dengan yang sudah Puspil di pertemuan-pertemuan berikutnya, nah kita akan membahas tentang peluang. Oke, peluangnya apa aja ya mungkin nanti agak beda-beda ya. Ada mungkin peluang pelemparan atau mungkin peluang dalam pemilihan atau pembelian dan lain-lain. Nah, nanti ya bisa jadi kita ketemu dengan dadu, uang atau mungkin peluang langsung kita barang juga bisa. Oke. Suaraku kurang besar. Oke, ku coba. Oke, masih kecil nggak suaraku atau sudah aman? Sudah aman? Aman ya. Nah, kalau sudah aman, ya yang masih resen silakan diturunkan ya. Nanti resennya nanti kalau misal kita ada trouble aja. Nah, ya seperti biasa kita mulai dulu soalnya. Nah, nanti kalau misal udah siap polling, silakan minta polling. Nah, kalau menjawab pun nanti silakan hanya diperkenankan menjawab di kolom polling, tidak diperkenankan menjawab di kolom komentar. Bisa dipahami semuanya ya? Oke, yuk kita langsung lanjut ke soal pertama. Gampang banget. Wow, sempat banget ya. Nah, benar kan? Aku tidak berbohong, soal nomor 1 ini cukup mudah atau bahkan ya easy. Oke banget. Karena ini cukup mudah, kita waktu pollingnya 30 detik ya. Nggak pembahasan, ya soalnya dulu dong, nanti baru kita bahas. Ya, nanti habis ini kita bahas. Ada 30 detik ya. Nah, kalau menurut kalian soal nomor 1 ini gampang, susah, atau sedang? Ya. Nah, ya kebanyakan menjawab mudah karena ya memang ini tidak terlalu sulit ya. Oke, sebuah dadu dilempar 1 kali. Nah, yang ditanya peluang munculnya mata dadu angka ganjil yang lebih dari 2. Nah, pertanyaannya kalau dadu dilempar itu dia kemungkinannya akan munculnya berapa angka sih yang mungkin? Ada yang tahu mata dadu kalau misalnya dia dilempar, nah kemungkinannya ada berapa angka? Ya. Ingat kalau mata dadu, nah dia kan angkanya bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, berarti untuk total kemungkinannya adalah 6. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah apa? Muncul mata dadu angka ganjil yang lebih dari 2. Nah, angka ganjil yang lebih dari 2 tuh angka berapa aja? Ada yang tahu? Iya, ini hati-hati ya, yang lebih dari 2, jadi jangan sampai 1 dimasukin. Siapa itu ada yang jawab 4 sama 6? Nah, 4 sama 6 itu genap ya teman-teman ya. Jadi yang ganjil lebih dari 2 adalah angka 3 dan angka 5 saja. Nah, berarti peluangnya gimana? Peluangnya rumusnya gimana? Ayo, peluangnya? Nah benar, peluangnya adalah 2 dibanding total kemungkinannya. Nah, karena 2/6 itu tidak ada, maka kita langsung 1/3. Iya, kita kebanyakan learning-nya by doing. Iya, materinya nanti langsung di sini. Karena peluang itu kan kita udah bahas untuk awalannya dipermutasi sama kombinasi. Nah, itu sudah dibahas di pertemuan yang part 1 sama 2. Iya, disederhanakan boleh. Nah, jadi penyederhanaannya adalah 1/3. Oke, ini baru ku kasih rumusnya. Jadi supaya kalian tahu dulu nih peluang itu kayak apa sih. Nah, rumus peluang, misal peluang kejadian A ya. Nah, peluang kejadian A, nah ini bisa kita tulis dengan apa? Nah, kita tulisnya dengan PA. Nah, PA ini rumusnya apa? Ada yang tahu nggak PA itu apa? Ayo.
peluang kejadian A. Nah, PA ini rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. Nah, ada yang tahu NA itu apa? NA itu apa? Ada yang tahu NA? Loh, kan peluang kejadian A itu A. Nah, benar. NA adalah banyaknya kejadian A. Nah, ini banyak kejadian A. Nah, kalau NS itu apa? Ada yang tahu NS itu apa? Ruang sampel atau banyak total. Nah, ini supaya gampang bahasanya kita tulis total aja nggak apa-apa ya. Nah, total boleh atau misal ada yang menulis ruang sampel, nah itu juga boleh. Oke, jadi nanti untuk si peluang, nah kita akan menggunakannya rumusnya adalah ini. PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, jadi kalau misal kita mau mencari peluang kejadian A, nah rumusnya adalah banyak kejadian A dibagi dengan total kejadian yang mungkin terjadi. Oke, nomor 1 jawabannya 1/3. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau aman kita lanjut. Oh ya, minta tolong dilihatin ya. Nah, nomor 1 yang benar berapa manusia, teman-teman? Nomor 1, berapakah? Yang 1. Nah, sorry, salah pencet. Nomor 1, 46%. Nah, ini masih cukup sedikit ya. Mudah-mudahan di atas 80% semua. Oke, kita lanjut ke nomor 2. NA-nya 2, iya benar. NS-nya 6, iya betul. Nah, yang tanya, Kak, kalau 2 buah dadu, nah ini soalnya. Wow, udah dia minta polling, cepet banget ya ngitungnya. Nah, yuk, oke nggak apa-apa. Kita tunggu biar ada 3 orang. Kalau ada 3 orang yang minta, nanti baru kukeluarkan supaya tidak terlalu cepat ya. Takutnya nanti ada yang masih ngitung, justru nggak fokus, nanti dia keburu-buru. Ya nggak apa-apa, nanti untuk hitungnya dibiasakan. Wow, oke, karena udah ada 3 manusia, nah silahkan pollingnya dalam waktu 40 detik ya. Ya, silakan hanya menjawab di polling, tidak diperkenankan menjawab di kolom komentar. Ya, waktunya 40 detik. Ya, mohon hanya menjawab di polling saja. Jangan meminimalisir di kolom komen ya, karena takutnya nanti ada yang kedistrak, walaupun itu jawabannya benar ataupun salah. Oke, udah 40 detik. Nah, apabila 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan sekali, nah maka peluang muncul jumlah dari kedua mata dadu yang dapat dibagi 4. Nah, ini kan kalau misal kita mau mencari peluang A ya, nah ini A ini adalah kejadian muncul mata dadu dapat dibagi 4. Nah, ini NA dibagi NS. Oke, pertanyaannya NS-nya berapa? Ada yang udah tahu NS-nya berapa? NS-nya 36. Nah, 36 itu dari mana? Oke, Nah, NS-nya adalah 36. Nah, ini dari mana? Dia adalah dari 2 Dari mana ini? Dari 6. Nah, dia dipangkatin 2. Kenapa 6 pangkat 2? Karena ada 2 dadu. Nah, ingat ya rumusnya kalau misal 1 dadu, maka NS-nya, nah ini NS-nya 6 pangkat 1. Nah, kalau ada 2 dadu, maka NS-nya sama dengan 6 pangkat 2. Nah, ini 6, ini 36. Kalau misal ada yang tanya, Kak, kalau 3 dadu gimana? Nah, itu kemungkinannya amat sangat sedikit. Karena kalau 3 dadu itu, ayo. Nah, 3 dadu ini kan 6 pangkat 3. Nah, ini 216. Yang ada waktu kalian habis untuk mengerjakan. Oh, kayaknya ini amat sangat jarang dikeluarkan kalau 3 dadu. Nah, ini perlu dibikin tabel nggak? Atau bisa langsung ambil NA-NA-nya aja? Perlu tabel atau tidak? Oke, kita bikin tabel di sini ya. Wait.
Yuk, kita akan coba menjodohkan. Nah, ini 1, terus ya mohon maaf ya kalau misal agak miring-miring, anggap aja nggak miring. Oke. Nah, ini pertama, oke, ini dadu 1, nah ini dadu 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti pasangannya adalah 1, 1. Nah, ini 1, 2. Nah, ini 1, 3, 1, 4. Nah, ini 1, 5, 1, 6. Nah, berikutnya 2, 1. Ini 2, 2. Nah, ada 2, 3. Kak, cara cepatnya pakai tabel? Enggak, kalau misal kalian udah hafal silakan nggak usah pakai tabel. Nah, tabel ini cuma untuk kita ini sih ngelihatnya lebih hati-hati aja. Tapi nanti kalau misal kalian sudah bisa lepas tabel, amat sangat disarankan karena lebih cepat ya. Karena kalian bikin tabel kayak gini butuh waktu ya 30-an detik bisa lebih. Nah, ini supaya ada bayangan aja. Ya mohon maaf kalau nulisnya lama ya teman-teman ya. Kak, kenapa sampai 6? Nah, karena kan mata dadu itu kan cuma mentoknya di 6. Nah, makanya mata dadunya kita maksimum di angka 6, teman-teman. Gitu. 3, 4. Nah, ini 3, 5. Oh iya, minta tolong nanti nomor 1 sampai selanjutnya. Nah, ada yang screenshot ya. Jadi nanti kalau semisal ada yang butuh, kita nggak perlu untuk bolak-balik lagi. Supaya waktunya efisien. Oke. Iya, mohon maaf nulisnya lama sekali. 5, 4. Nah, ini 5, 5. Nah, ini 5, 6. Oke, ini nanti dadunya boleh dipoto ya untuk bekal pengerjaan soal-soal berikutnya. Kayaknya masih ada untuk soal dadu sekitar 2 soal lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, kan tekanannya dia ada 6. Nah, ke bawahnya 6. Maka NS-nya ini adalah 6 kuadrat atau 6 kali 6. Sama, dia 36. Nah, pertanyaannya, jumlah kedua mata dadu bisa dibagi 4 kalau misal dia jumlahnya berapa? Ayo. Nah, dia dibagi 4 kalau berapa? Bisa dibagi 4 kalau berapa? Bisa dibagi 4 kok 9? Oh, totalnya. Nah, jadi bisa dibagi 4 itu kalau totalnya 4, 8, 12. Nah, 16 masuk nggak? Oh, ya mohon maaf ya 9. 16 masuk? Enggak dong. Enggak, kita mentoknya di 12. Nah, dadunya aja maksimum 6 sama 6. Enggak ada kita dadu 8 sama 8 ya. Oke. Nah, yang totalnya 4 itu berapa? Nah, ini 1 sama 3. Nah, ada juga 3 sama 1 atau 2, 2. Nah, terus berikutnya yang totalnya 8. Kita punya 26. Nah, kita juga punya 62. Ada lagi 35. Ada lagi 53. Ada lagi nggak yang totalnya 8? Oh iya, 44. Yuk. Nah, terus yang ada lagi yang totalnya 8 selain 44? Udah ya, udah habis. Nah, sekarang yang totalnya 12? Yang totalnya 12, iya, dia cuma 1. Nah, berarti NA-nya berapa, teman-teman? NA-nya sama dengan? Nah, NA-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, NA-nya 9 per NS-nya adalah 36. Ini bisa kita sederhanakan jadi 1/4. Nah, buat yang nanya, Kak, kenapa cuma sampai 12? Nah, karena kan ini ada 2 dadu, mata dadu masing-masing maksimumnya 6. Maka nanti 6 plus 6 cuma maksimum 12. Oke. Kak, cara ngapalin, cara ngafalin tabelnya gimana? Nggak usah dihafalin. Nah, sebenarnya kalian udah tahu nih total untuk NS itu selalu 36. Nah, kalau misal kalian mau pakai cara cepat untuk NS-nya ini, nah karena dia kan 2 buah dadu, maka NS-nya pasti 36. Ya, cara cepatnya NS-nya pasti 36. Nah, kalau untuk ngitung NA-nya gimana? Nah, NA-nya ini berarti kita tinggal hitung aja, yaitu kemungkinannya ada 1, 3. Nah, tinggal kita list. Jadi kita mencari kemungkinan yang ketemu 4 berapa, yang ketemu 8 berapa, yang ketemu 12 juga berapa.
gitu. Oh. Nah, ada yang bilang kalau sebelum masuk sesi yang kayak gini bikin tabel dulu, boleh nggak ya? Kalau misal kayaknya boleh ya kalau misal kita udah megang kertasnya, kan kita nggak bawa contekan, tapi kan kita bikin di tempat kan, ya udah berarti kemungkinannya boleh. Nah, kecuali kalau misal kita bawa tabel itu nggak boleh. Kak, cara ngitung cepatnya gimana? Ingat NS itu selalu 36. Nah, ini pasti. Kalau dia 2 dadu pasti NS-nya 36. Ini tidak perlu dihitung. Karena kalau peluang itu kita cuma menghitung jumlahnya. Iya. Nah, kalau untuk NA-nya ini kan dia berubah-berubah. Nah, ini nanti cara cepatnya dia beda-beda. Jadi untuk NA ini kita mencari berapa yang hasilnya 4, hasilnya 8, hasilnya 12. Nah, dia beda-beda. Kecuali NS-nya dia sudah pasti 36. Nah, jawabannya 1/4. Oke, nomor 2 apakah sudah aman atau ada kendala? Aman ya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. 12 dari mana? Nah, karena mata dadu maksimum 6. Jadi 6 plus 6, 12. Kalau 2 dadu yang bisa dibagi 3, nah berarti nanti kelipatan 3. 3, 9, 6, 12 gitu. Harus pakai tabel? Nggak harus. Kalau misal kalian udah tahu, silakan langsung aja. Dahulu dibalik jadi udat lah. Oke, waktu pollingnya kita kasih 30 detik aja ya. Kayaknya nomor 3 ini amat sangat mudah karena dia hanya 2 buah koin. Peluang ngedapetin dia tergantung doa dan usaha Anda. Yuk. Nah, nomor 3, 2 buah uang koin dilempar secara bersamaan. Nah, yang ditanya peluang kedua uang tersebut memunculkan gambar. Yuk. Nah, berarti kan ada 2 uang koin. Oke, jadi ini uang pertama ya. Nah, ini uang kedua. Kalau misal uang pertama dia menunjukkan angka, nah ini yang keduanya dia bisa jadi angka atau bisa jadi dia, angka, nah bisa jadi dia gambar. Nah, kalau misal peluang pertamanya ini gambar, nah bisa jadi yang uang kedua ini dia memunculkan angka atau bisa jadi gambar. Nah, pollingnya udah selesai. Nah, jadi kalau misal kita melempar 2 buah uang koin, nah ini dihafalin ya teman-teman ya. Kalau 2 buah koin. Nah, ini kalau 2 koin, nah maka ini 2 pangkat 2. Jadi NS-nya sama dengan 4. Nah, ini silakan dihafalkan. Nah, tapi kalau 3 koin, ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini NS-nya. Silakan boleh dihafalin ya. Kalau 2 koin, itu NS-nya 4. Tapi kalau 3 koin, NS-nya 8. Yuk. Nah, berarti pasangannya apa? Nah, pasangannya ada AA, terus ada si AG, nah ada juga GA sama si GG. Oke, yang ditanya peluang kedua uang tersebut memunculkan gambar. Nah, yang memunculkan gambar NA-nya berapa? NA gambar berapa teman-teman? Keduanya gambar. Nah, 1/4. Jawabannya gampang, pilihan A. Oke, yuk. Nah, Kak, perbedaan atau dan. Nah, kalau atau ini nanti peluangnya ditambah. Tapi kalau dan, nah dia pakai kali. Kak, kok 1/4? Nah, rumusnya PA tadi apa? Oke, nah ini aku tulis dulu ya. NA per NS. Nah, NA ini kan peluang, banyaknya muncul 2 gambar. Ini cuma 1. Nah, ini aku warnain ya. Nah, ini cuma 1, makanya dia 1/4. Kak, bukannya 3/4? Nah, enggak dong. Yang ditanya kan keduanya. Nah, kedua uang memunculkan gambar. Jadi satu-satunya cuma GG di belakang. Iya, jadi peluang kedua uang memunculkan gambar. Iya, 4-nya dari mana? Nah, ini NS-nya ada 4. Nah,
Satu dari mana? NA. Nah, NA ini adalah kejadian muncul 2 gambar. Bukannya 2/4 enggak dong. Jadi 2 gambar itu uang 1 gambar, uang 2 gambar. Itu. Oke, bisa dilanjut nomor 4? Oke, iya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nanti kalau udah minta siap polling, silakan minta polling. Loh, kok cepat sekali? Gampang banget soalnya ya? Oke, yuk silahkan dikerjain pollingnya. Nah, ini aku kasih waktu 40 detik ya. Oke, waktunya 40 detik. Yuk, yang tadi bilang gampang banget, awas ya nanti sampai kalau salah. Ya, nanti ku share. Amin, semoga lolos ya Allah. Ya kalian tesnya 1 kali aja ya, nggak usah merasakan tes kedua, ketiga, dan seterusnya. Oh, ada yang bilang 1/3 ini mah masa. Kok relaunch Paul? Sorry. Yuk. Oke. Nah, oke. Randy melemparkan 2 buah uang koin secara bersamaan. Nah, ingat dia ada AA, nah ada AG, ada GA, dan ada GG. Nah, ditanya minimal muncul 1 sisi angka. Nah, clue-nya adalah minimal. Karena minimal, nah berarti dia bisa 1 angka, atau 2 angka. Nah, kenapa? Karena minimal. Karena minimal, jadi dia bisa jadi muncul 1 angka atau bisa jadi 2 angka. Nah, NA-/nya berapa? NA-nya adalah 3, NS-nya adalah 4. Jadi PA-nya adalah 3/4. Oke, bisa minta dilihatin ya yang jawab C, ada berapa orang yang jawab C? Nah kan katanya gampang. Tadi belum ada 20 detik udah minta polling. Kenapa yang benar cuma 31%? Iya, minimal. Nah, ingat kalau ada kata-kata minimal berarti dia adalah batas minimum. Misal kayak kita mau nanya yang lolos berapa nih kalau minimum 75 ya kan yang 80 tetap ikut lolos, nggak cuma 75 ya Mang ya, hati-hati ya Mang ya. Kok AA ikut? Nah, kan dia minimal muncul 1. Jadi kalau 2 ini kan dia ikut di minimumnya itu dia tetap ikut. Oh, iya, oke. Pollingnya 40 detik masih terlalu cepat, nanti insya Allah akan ku tambahin jadi 50 detik ya. Oke, nanti akan ku tambahin jadi 50 detik atau 1 menit. Yuk, aman? Lanjut ke nomor 5. Oke, ya lanjut nomor 5. Kalau sudah siap polling, nanti ku keluarkan pollingnya. Hah, GG, sorry. Nah, GG emang tadi enggak, GG enggak ikut. Nah, dari Osin udah minta polling. Udah cukup banyak ya. Baru 2. Oke, pollingnya 50. Nah, ada yang bilang kombinasi. Enggak dia bisa pakai kombinasi atau secara langsung juga boleh. Karena kan ngambilnya cuma 1. Nah, jadi dia dikombinasiin atau enggak itu jawabannya tetap sama. Iya, benar. Langsung juga bisa.
teman-teman yang misal soalnya hilang, nah udah keluar polling, bisa diklik lagi pollingnya. Nanti di titik 3 pollingnya kalian klik aja, nanti bisa ditutup dan bisa dimunculkan lagi. Yang lain apakah suaranya putus-putus atau aman? Aman ya? Oh, kenapa putus-putus ya? Oh, kadang. Oh, sorry. Yang nggak tahu ini kenapa ya? Oh, oke, aman. Yuk. Oke. Nah, di sini 4 bola merah dan 3 bola putih dimasukkan ke dalam keranjang. Apabila Cila ingin mengambil 1 bola dari keranjang tersebut, peluang terambilnya 1 bola putih berapa? Nah, di sini kalian bisa menggunakan kombinasi atau tidak. Nah, kenapa boleh tidak pakai kombinasi? Karena yang diambil cuma 1 bola. Nah, pertanyaannya pembahasannya kalian mau pakai kombinasi atau tidak? Mau pakai kombinasi atau yang tidak? Oke, ya, amannya adalah dua-duanya. Yuk. Nah, yang terakhir kan peluang terambilnya 1 bola putih. Nah, karena peluang terambilnya bola putih, maka di sini adalah kombinasi terambilnya. Nah, kita ngambil 1 bola putih dari 3 bola putih. Nah, kita kombinasikan dengan mengambil 1 bola putih dari total 7 bola. Yuk. Nah, kombinasi 1 dari 3 rumusnya apa? Nah, 3 faktorial. Nah, ini 3 min 1 faktorial. Oke, kita kali dengan 1 faktorial. Nah, ini kita bagi dengan, berapa nih? 7 faktorial ya, dibagi dengan 7 min 1 faktorial ini. 1 faktorial. Nah, ini sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini 1 faktorial. Kak, 7 dari mana? Nah, ini 7 adalah dari 4 tambah 3 bola. Jadi dia adalah total seluruh bola. Nah, ini 7 faktorial, ini 6 faktorial, 1 faktorial. Nah, ingat jangan terlalu rajin ya. Yang bisa disederhanain, nah langsung disederhanain. Oke, ini yang bisa dicoret yang mana teman-teman? Ada yang tahu yang bisa dicoret yang mana aja? Yang bisa dicoret adalah oke, nah yang bisa dicoret adalah yang angka 2 sama 2, 6 sama 6. Jadi nanti sisanya adalah sisanya 3/7. Nah, ini kalau kalian pakai kombinasi. Nah, tapi kalau misal mau pakai langsung, nah kan si PB-nya, nah PB-nya adalah jumlah bola putih, nah dibagi dengan jumlah seluruh bola. Nah, bola putihnya berapa? 3 dibagi dengan seluruh bolanya 7. Jadi totalnya adalah 3/7. Kak, itu kenapa rumusnya dibagi? Nah, memang rumusnya gini, kita mau nyari peluang BP, berarti jumlah kemunculan BP dibagi dengan jumlah total kemunculannya. Iya, jadi makanya tadi kan ada 2 cara ya. Nah, boleh pakai kombinasi, boleh tidak. Yang nomor 5 ini tidak perlu kombinasi. Kenapa? Karena yang kita ambil hanya 1 bola. Gitu. Jadi kalau misal kita mau ngambil 1 bola dari 7, ya kita ya udah pilihannya ada 7 kemungkinan. Yang mau diambil 1 aja, benar. Nah, kenapa 3? Karena kan bola putihnya pilihannya dia ada 3. Jadi peluangnya itu 3 dibanding 7. Yang pakai kombinasi, nah ini dia pakai kombinasi, ini pakai kombinasi. Oke, ini yang kuwarnain hijau ya. Nah, ini yang hijau ini dia adalah yang pakai cara kombinasi. Nah, ini yang hijau kombinasi, kalau yang coklat itu dia pakai cara langsung. Nah, hijau sama dengan kombinasi. Ini hijau atau biru ya? Oke, nah dia seperti ini. Yuk. Ya, NS-nya tinggal ditambah aja. Nah, ada yang nanya, Kak, apakah nilai NA-nya selalu lebih kecil dari NS? Oke, nah NA ini nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan NS. Nah, tapi dia tidak mungkin lebih besar, karena kan NA ini bagian dari NS. Yang Randy, nah yang warna coklat. Oke, dia kan yang ditanya peluang terambilnya 1 bola putih. Nah, total bola putihnya berapa? 3. Jadi kita ambil 3. Nah, totalnya 7
7. Kalau misal yang peluang terambilnya bola merah, nah berarti berapa? 4:7. Gitu. Iya, 3 itu total bola putih, 7 total semua bola. Iya, ini rumus cepatnya yang coklat. Tadi ada yang nanya Randy. Oke, Randy itu minimal. Oke, ada yang mau nanya Randy lagi nggak? Kalau misal banyak yang nanya akan kuulang, tapi kalau tidak ada kita next. Nggak apa-apa, aman ya? Nah, nanti kalau misal ada yang masih bingung, yang Randy itu nanti silakan nanti dipelajari di PPT-nya. Intinya gini, ya clue-nya. Nah, kalau misal dia ada kata-kata minimal. Nah, kalau muncul minimal 1, berarti nanti yang 2, 3, 4 juga dihitung karena dia minimal. Nah, tapi kalau yang ditanya yang muncul adalah 1, berarti yang kalian hitung 1 itu aja. Jadi ibaratnya kayak KKM ya. Nah, yang ditanya berapa anak yang nilainya sama dengan 75? Ya udah yang 75 aja yang diikutin. Tapi kalau pertanyaannya berapa anak yang nilainya minimum 75? Berarti 75 ke atas itu semuanya ikut. Apakah seperti itu bisa dipahami? Oh ya teman-teman yang sudah screenshot 1-4 tolong dikirim ya. Ya, terima kasih. Nah, kalau ambil 2 bola ya soalnya beda ya. Nanti terlalu full. Nanti insya Allah ada nggak ya? Aku agak lupa. Nah, kalau misal diambil 2 bola ya, nah kalau misal 2 bola itu kalian pakai kombinasi. Ya, nah jadi kalau yang wajib pakai kombinasi, kalau misal pengambilannya lebih dari 1 bola. Nah tadi ada yang nanya, Kak, kalau pengambilannya lebih dari 1 bola atau 2 bola, silakan pakai kombinasi. Tapi kalau cuma 1 bola, langsung aja. Oke, untuk pollingnya ya 40 detik ya. Kalau ada yang nanya, Kak, kenapa pollingnya cepat banget? Ya, nanti kan waktu asli kalian memang seperti itu. Jadi supaya kalian nggak kaget ketika bertemu dengan soal asli. Nah, Kak, soalnya ada berapa? Kalau nggak salah ada 7, kalau salah berarti ada 8. Nah, kalau dan dikali. Oke, aku perpanjang dikit ya. Oke, aman ya? Bisa dibahas ya teman-teman ya? Yuk. Nah, sebuah kolam terdiri dari berisi. Ini gimana sih kata-katanya? Terdiri, ya intinya kolamnya itu isinya 3 ikan mujair, 3 ikan bawal, sama 6 ikan lele. Nah, ini yang paling gampang adalah NS ya. Nah, total ikannya berapa? Total ikannya berapa teman-teman? Yuk. Total ikannya adalah 12. Nah, Iren ingin mengambil 1 ikan lele atau 1 ikan mujair. Nah, berarti dia pakai kali atau tambah? 1 ikan lele atau 1 ikan mujair, kali atau tambah? Tambah ya. Nah, berarti ini kita pakai peluang lele, nah ditambah dengan peluang mujair. Nah, peluang lelenya berapa? Adalah NL dibagi dengan NS. Nah, peluang mujairnya adalah NM dibagi dengan NS-nya. Ayo. Nah, sekarang jumlah ikan lelenya ada berapa? Ayo, ada yang tahu jumlah ikan lele? Nah, ikan lelenya adalah 6. Nah, ini 6/12. Nah, ikan mujairnya ada berapa? Nah, ikan mujairnya ada 3/12. Oke, jadi totalnya adalah 9/12. Loh, kok nggak ada jawabannya? Nah, berarti perlu kita sederhanakan jadi 3/4. Jawabannya adalah yang C. Nah, pertanyaannya, Kak, ini harus pakai kombinasi nggak? Nah, nomor 6 ini boleh pakai kombinasi, tapi kalau misal nggak pakai kombinasi juga boleh. Nah, kenapa? Karena dia kan
ngambilnya satu-satu. Kak, kalau kali berarti gimana? Nah, kalau kali dia nanti beda lagi. Oh. Oke, nomor 6 apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah aman? Kak, contoh soal kombinasi. Nah, tadi yang 5 itu sudah aku contohkan dia pakai kombinasi. Oke, aman ya nomor 6? Oke, lanjut ke nomor 7. Hati-hati. Kak, 12. Ya, jumlah semaikan. Thank you. Oke, pollingnya udah aman, bisa kita bahas atau ada yang masih ngitung? Kalau ada yang masih ngitung, kita tunggu dulu. Ya. Nah, peluang Andi menang dalam pertandingan adalah 0,3. Oke, ayo. Nah, ini peluang Andi menang. Nah, peluang Andi menang itu kan 0,3. Terus peluang si Benny menang, nah ini sama dengan 0,7. Oke, karena si peluang Andi menang 0,3, nah peluang Andi kalah berarti berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, peluang Andi kalah ada yang tahu? Peluang Andi kalah berapa? Nah, ya, 0,7. Kalau ada yang nanya, Kak, kenapa peluang Andi kalahnya 0,7? Nah, jadi kalau total peluang ya, nah peluang total itu sama dengan 1. Nah, karena ini peluang Andi menang 0,3, maka peluang kalahnya 0,7. Kalau peluang Benny menang itu 0,7, maka peluang Benny kalahnya adalah 0,3. Nah, yang ditanya adalah peluang Andi menang namun Benny kalah secara bersamaan. Nah, kalau secara bersamaan artinya adalah peluang Andi menang dikali peluang si Benny kalah. Ingat, namun Benny kalah secara bersamaan. Iya. Namun, jadi kan namun itu berarti ada 2 nih. Jadi si A-nya, Andinya menang, tapi si Benny kalah. Jadi secara bersamaan. Nah, berarti Andi menangnya itu adalah 0,3, Benny kalahnya 0,3. Jawabannya adalah 0,09. Jawabannya yang C. Iya, secara bersamaan. Benar. Kata kuncinya adalah di secara bersamaan. Oke. Nah, nomor 7 ada yang mau ditanyakan atau sudah aman? Kalau sudah aman, kita bisa langsung ke soal terakhir. Kak, kenapa 0,3? Nah, karena di sini kata hubungnya dan. Kalau dan itu dia pakai perkalian. Iya, jadi secara langsung ya, oke, ya akan kupelankan lagi. Nah, beda lagi kalau misal peluang Andi menang atau Benny kalah. Nah, itu ditambah. Kenapa itu dan? Karena dia secara bersamaan. Clue-nya di sini teman-teman, secara bersamaan berarti dan. Nah, kenapa 0,3? Nah, ini peluang Andi menang 0,3, peluang Benny kalah 0,3. Nah, ini. Oke. Oke, bisa lanjut? Iya, dan dikali. Nah, ini dan dikali atau ditambah. Iya. Iya, benar. Kasihan nanti yang premiumnya agak kelamaan ya. Kak, kalau kurang sama bagi kata-katanya apa? Ini dia jarang banget sih kalau dikurang sama bagi.
Ya, Mince sudah muncul, artinya kita harus percepat. Ya. Oke, pollingnya 20 detik ya. Oke, nah ya. Nah, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan yang ditanya peluang kedua mata dadu berjumlah genap. Oke, berarti ini adalah peluang dadunya berjumlah genap. Nah, pertanyaannya untuk total si dadunya dia ada berapa pasang? 36. Nah, oke. Nah, oke. Jadi kan yang ditanya adalah peluang kedua mata dadu berjumlah genap. Karena si mata dadu ini kan totalnya ada 36. Nah, N genapnya totalnya berapa? Setengahnya, teman-teman. Nah, N ganjilnya total berapa? Setengahnya juga. Nah, ini diingat-ingat ya. Takutnya nanti semisal keluar, lumayan kalian nggak usah ngitung. Jadi kalau total genap itu 18, nah total ganjilnya adalah 18. Jadi itu cuman setengahnya aja. Jadi jawabannya adalah pilihan yang mana? A, B, C, D, E? Nah, A ya. Oke. Jawabannya yang A. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Yang di Kahoot salah kah? Yang di Kahoot apakah salah? Oke, coba aku cek sebentar. Enggak kok. Ya sorry. Aku di Kahoot ngasih kuncinya B ya. Maaf. Yang di Kahoot harusnya A. Sorry. Oke. Ya, nomor 8 jawabannya adalah yang A. Mohon maaf, 36 dibagi 2 sama dengan 8. 18. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Sudah 20 lebih 5. Oke. Nah, ini karena waktunya sudah habis, mohon maaf harus kita tutup. Nah, tapi ini ku kasih bonus ya. Nah, nomor 9 silakan kalau mau nge-screenshot. Nomor 9 silakan yang mau nge-screenshot ya. Nomor 9 yang mau nge-screenshot silakan. Nah, ini aku kasih jawabannya adalah D. Oke, terakhir nomor 10 yang C. Oke. Nah, untuk ulangan atau PPT dan lain-lain nanti bisa ditanyain ke Mince ya. Nah, karena sudah 20.05, mari kita tutup untuk pertemuan di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semuanya dimudahkan dalam belajar ataupun dalam mengerjakan soal aslinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri untuk malam hari ini. Pastinya Kak Putri langsung switch ke jadi BUMN karena Kak Putri setelah ini di premium jadi BUMN. Gitu ya teman-teman yang mungkin silakan masuk ya giveaway min ya. Nih teman-teman saya butuh bit.ly dulu atau formnya dulu untuk penilaian di malam hari ini. Ya sebelum kita akhiri, kita PPT-nya nanti ada di attachment ya teman-teman ya. Seperti biasa. Oke, kita kasih giveaway dulu satu giveaway kayak mungkin ya. Giveaway-nya gampang banget. Belum. Ya. 3, 2, belum. Apa kepanjangan dari TIU? Panjang banget. Oke. Saya akan pilih. Oke. Risa Prasasti. Silahkan. Makasih Min atas kesempatannya. Jadi Makasih. kepanjangan TIU adalah tes intelijensi umum. Iya, benar sekali Kak. Tadi kasih apa tadi? Kak Tesi ya? Ya, oke. Ya, yang tadi menang. Selamat benar. Langsung aja minta. Kalau kamu belum premium ASN, kamu minta ke premiumnya ASN. Tapi kalau kamu udah premium ASN, kamu tinggal minta premium jadi BUMN ke admin jadi BUMN ya. Gitu. Oke.
Risa, oke ya. Sip, terima kasih untuk teman-teman untuk partisipasi di malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di malam hari ini. Kita akan kembali lagi di hari Senin yang pastinya bersama Minji dan para tutor. Ya, untuk yang free ya. Ya. Dan untuk yang premium langsung aja kita bersama ke Dwiki dan kita gaskan saja guys ya untuk ke live class berikutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.